Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Aninda, saya dari kelas C. Saya akan sedikit memaparkan materi 6 dalam mata kuliah menyimak berbicara dengan dosen pengampu Ibu Artiva. Alasan saya memilih untuk menjelaskan materi ini yaitu karena menyimak adalah bagian dari ketidakmampuan saya. Jadi menyimak adalah kelemahan saya. Maka dari itu di materi 6 yang membahas tentang hambatan dalam menyimak serta solusinya, bisa sama-sama kita belajar untuk menjadi penyimak atau menjalankan kegiatan menyimak dengan baik. Baik, langsung saja kita kepada materi, yaitu hambatan dalam menyimak. Kenapa sih menyimak itu ada hambatannya seperti itu? Bisa jadi kan ada faktornya. Nah, faktor dari hambatan menyimak itu tadi bisa jadi mungkin dari kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan dalam kegiatan menyimak yang tidak baik. Contohnya seperti satu, menyimak melompat-lompat. Maksud dari menyimak melompat-lompat di sini adalah menyimak hanya yang ingin disimak saja atau pada bagian tertentu saja, seperti itu. Yang kedua, menyimak hanya memerlukan data. Contohnya, penyimak hanya ingin mendengarkan informasi yang ingin didengarkan saja atau informasi yang dibutuhkan saja, selebihnya tidak disimak, seperti itu. Itu termasuk penyimak yang tidak baik. Nah, yang ketiga, bersifat ketulian. Nah, bersifat ketulian ini dalam arti bukan memang benar-benar tuli. Nah, yang dimaksud penyimak tidak baik di sini bersifat ketulian yaitu pura-pura tidak mendengar. Nah, yang keempat, penyimak menghindari hal sulit. Nah, di sini penyimak hanya ingin menyimak yang menurut dia mudah, seperti itu. Yang keenam yaitu penyimak menolak objek. Nah, yang dimaksud di sini adalah penyimak kurang cocok dengan apa yang disampaikan penutur. Nah, yang ketujuh, penyimak selalu mengkritik penutur. Nah, itu tidak baik, kan ada waktunya, ada kalanya kita menyimak, ada kalanya kita mengkritik, ada kalanya kita saran, itu ada waktunya sendiri. Nah, kalau di sini penyimak selalu mengkritik penutur, itu termasuk penyimak yang tidak baik. Yang kedelapan, perhatian penyimak hanya berpura-pura. Dia hanya berpura-pura menyimak, padahal pemikirannya atau pikirannya kemana-mana. Itu termasuk hal yang tidak baik dalam menyimak. Yang kesembilan, penyimak gampang terganggu dengan keadaan di luar kegiatan menyimak. Misalkan ada suara yang bising-bising, itu penyimak harus bisa konsentrasi. Tapi apabila diusahakan konsentrasi dia masih terganggu, apa suaranya yang terlalu kekencangan, itu bukan hal yang aneh, itu termasuk lumrah. Saya sendiri kalau misalkan keadaannya bising, saya juga merasa terganggu dan tidak konsen. Terus yang ke-10, menyimak yang selalu sambil menulis. Ternyata saya baru tahu ini, kalau menyimak sambil menulis itu adalah hal yang tidak baik. Mungkin maksudnya di sini itu kita menyimak dulu, seperti itu. Menyimak dan dipahami dulu, habis itu apa poin-poin yang penting mungkin bisa ditulis, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas jenis dan tipe penyimak. Satu, tipe batu karang. Penyimak tipe batu karang di sini maksudnya dia mau menyimak tapi tidak mau mencermati. Kayaknya percuma kalau kita menyimak tapi tidak mau mencermati. Sama dengan kita membaca tapi tidak mau memahami. Membaca asal membaca, jadi tidak ada yang kita pahami. Yang kedua, seniman ingatan. Nah, maksud seniman ingatan di sini yaitu penyimak tahu apa alur yang penutur bilang. Jadi merasa tidak menarik gitu loh. Ngapain sih harus disimak? Orang sudah tahu kan, seperti itu. Nah, yang ketiga, penyimak egois. Nah, penyimak egois ini tidak mau mendengarkan dengan tidak percayanya apa yang dikatakan oleh penutur. Nah, ini tidak baik ya. Nah, sebaiknya walaupun kita tidak percaya, kita menghargai saja apa yang disampaikan penyimak. Nah, seperti itu. Yang keempat, ada penyimak ambigu. Penyimak ambigu di sini adalah penyimak yang gampang terganggu oleh keadaan di luar kegiatan menyimak. Seperti yang saya katakan tadi, misalkan ada suara bising, ada rame-rame di lingkungan sekitar, pas waktu ada kegiatan menyimak dan beliau terganggu, itu termasuk tipe penyimak ambigu. Nah, yang kelima ada penyimak estetis. Nah, penyimak estetis di sini adalah penyimak bermaksud menyimak hanya sebagai hiburan. Nah, langsung kita kepada hambatan-hambatan menyimak. Ada 7 hambatan dalam menyimak, yaitu yang pertama,
keegoisentrisan. Sifat egois dalam proses menyimak itu termasuk kendala atau hambatan dalam menyimak, seperti misalkan kita mau didengarkan tapi tidak mau mendengarkan. Nah, sifat egois seperti itu tidak akan bisa menjalani proses menyimak dengan baik. Yang kedua yaitu enggan terlibat. Dalam kegiatan proses menyimak itu harus ada penyimak dan penutur. Jika salah satunya enggan terlibat atau tidak mau terlibat dalam kegiatan proses menyimak, tidak akan menjadi atau tidak akan bisa melakukan kegiatan menyimak. Itu termasuk kendala ya, kendala dalam kegiatan menyimak. Yang ketiga, takut akan perubahan. Misalkan penyimak memiliki pemikiran takut akan perubahan, itu tidak akan menjadi penyimak yang efektif. Karena apa? Apabila kita ingin menjadi penyimak yang baik, kita harus bisa mengubah pendapat, menukar pikiran. Nah, namanya juga komunikasi. Nah, pemikiran satu dengan yang lain itu jelas berbeda. Maka dari itu kita harus bisa menukar pendapat. Misalkan bukan salah satunya keliru, enggak. Misalkan salah satunya kurang tepat. Nah, salah satu harus menyadari, oh, saran ini lebih baik seperti itu. Nah, disitulah ada proses menyimak dengan baik. Yang keempat, menghindari pertanyaan. Malu bertanya, sesat di jalan. Nah, seperti itu peribahasanya. Misalkan ya, dalam proses menyimak, jika penutur menyampaikan informasi yang disampaikan oleh penyimak, dan sebagai penyimak kita tidak mau bertanya apa yang kita tidak mengerti, otomatis itu menjadi kendala dalam proses kegiatan menyimak. Nah, yang kelima ada puas dalam penampilan eksternal. Proses menyimak ada penutur yang menyampaikan kepada penyimak. Nah, sedangkan penyimak mengangguk-angguk kepala dan tersenyum. Itu disebut puas dalam penampilan eksternal. Hal ini juga menjadi kendala dalam proses menyimak. Yang keenam yaitu pertimbangan yang prematur. Prematur sering didengar dalam kelahiran bayi yang tidak normal atau lahir belum waktunya. Nah, kalau dalam proses menyimak, misalkan penutur menyampaikan suatu informasi yang disampaikan untuk penyimak. Nah, sedangkan penyimak belum sampai akhir atau belum sampai inti informasi, penyimak sudah mempunyai pertimbangan atau keputusan di awal. Itu yang dimaksud dengan pertimbangan prematur. Ini juga termasuk kendala dan hambatan dalam proses menyimak. Yang ketujuh yaitu kebingungan semantik. Semantik itu mempunyai arti yaitu makna. Nah, kalau misalkan penutur menjelaskan sesuatu informasi kepada penyimak, nah sedangkan penyimak tidak tahu apa makna yang dimaksud oleh penutur, nah itu tidak akan terjadi proses menyimak dengan baik, karena penyimak tidak tahu, tidak akan bisa menyerap, tidak akan bisa menangkap dengan baik informasi apa yang disampaikan penutur. Nah, misalkan kita sendiri saja ada seseorang yang membahas sesuatu yang kita tidak tahu apa maksudnya, otomatis kita sebagai penyimak merasa terkendala, apa sih yang dibahas, seperti itu maksudnya. Misalkan kalau penyimak tidak mengetahui makna kata atau wacana dalam suatu proses menyimak, otomatis tidak akan terjadi proses yang baik. Pada pembahasan terakhir yaitu kita membahas tentang solusi dari hambatan-hambatan dalam kegiatan menyimak, yaitu satu, jauhkan rasa atau sifat egois dalam kegiatan proses menyimak. Nah, baik itu penutur maupun penyimak harus menjauhkan atau harus menghilangkan rasa egois dalam diri kita. Nah, yang kedua yaitu penyimak seharusnya tidak mempunyai rasa enggan. Nah, jadi kita harus ikut campur dalam kegiatan proses menyimak. Kita harus berpartisipasi, berkomunikasi dengan yang lainnya. Nah, agar menjadi penyimak atau bisa melakukan kegiatan proses menyimak dengan baik. Yang ketiga yaitu penyimak sebaiknya tidak mempunyai rasa takut. Nah, takut bertanya, baik itu penutur atau penyimak bertanya ataupun menjawab pertanyaan, bertanya ataupun ditanya. Nah, sebaiknya mau kegiatan proses menyimak ini berjalan dengan baik, nah hilangkan rasa takut. Nah, yang keempat yaitu penyimak sebaiknya tidak malu jika penutur meminta penyimak untuk menjelaskan lebih rinci apa yang sudah dijelaskan.
Nah, nomor 5, penyimak sebaiknya menghilangkan rasa puas dalam kegiatan proses menyimak. Jadi, kita mau menambah wawasan baru, misalkan tidak cukup apa yang dijelaskan, kita bertanya, yang tidak mengerti kita tanyakan, atau biar bisa kita menambah ilmu atau menambah wawasan yang baru. Yang keenam, penyimak seharusnya tidak membuat pertimbangan-pertimbangan yang gegabah. Sebaiknya kita dengar dulu apa yang disampaikan oleh penutur. Nah, kita cermati dulu. Apabila kita tidak mengerti, kita tanyakan seperti itu. Tidak membuat konsep atau tidak membuat makna tersendiri seperti itu. Nah, itu termasuk contoh yang tidak baik. Nomor 7, penyimak harus bisa menghindari atau meminimalisir kebingungan semantik. Nah, kalau menurut saya di masalah hambatan kebingungan semantik ini bukan hanya penyimak, tapi penutur juga harus tahu. Misalkan penyimak tidak tahu makna dari apa yang kita bahas. Nah, sebaiknya kita jelaskan dulu dasar-dasarnya sebelum kita ke inti apa yang dibicarakan. Misalkan kalau penutur tidak menjelaskan, penyimak juga harus mencari di buku, di internet, atau di lain-lain. Misalkan agar kegiatan dalam menyimak itu berjalan dengan baik. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih teman-teman. Juga dosen pengampu Ibu Artiva, saya juga berterima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.